Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik Nanda sekalian, bertemu lagi dengan saya Pak Sunarto di video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana materi yang akan kita bahas masih di bab tentang gerak pada makhluk hidup. Namun submateri yang akan kita bahas adalah gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Tentu Anda sekalian masih ingat dengan materi waktu kita kelas 7 berkaitan dengan ciri makhluk hidup. Ada yang tidak yang masih ingat dengan materi kelas 7 yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan ini? Betul bahwa salah satu ciri daripada makhluk hidup adalah mengalami yang namanya proses gerak. Namun, jika dibandingkan antara tumbuhan dan hewan dan manusia, maka proses geraknya jelas berbeda. Pada tumbuhan, dia disebut sebagai gerak pasif. Jadi perlu diingat ya, pada tumbuhan dia disebut sebagai gerak pasif. Sedangkan untuk hewan dan manusia disebut dengan gerak aktif. Kenapa ada yang disebut dengan gerak pasif dan ada yang disebut dengan gerak aktif? Maksudnya adalah gerak tumbuhan dia bersifat gerak terbatas. Hanya pada bagian tertentu dari bagian tumbuhan yang mengalami yang namanya proses gerak. Sebagai contoh, pada saat terjadi getaran atau sentuhan pada bunga putri malu, maka secara otomatis dia akan menutupkan bagian daunnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan hewan dan manusia, dia mengalami yang namanya proses gerak aktif. Kenapa? Karena jika bagian tertentu disentuh pada hewan dan manusia, maka dia akan mengalami yang namanya proses gerak secara spontan maupun secara langsung dengan gerak aktif, mengalami proses itu ke posisi yang lainnya. Oke, kita ingin tahu lebih lanjut tentang gerak tumbuhan itu sendiri. Ternyata gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan rangsangan atau stimulusnya, ya. Jadi ada yang disebut dengan gerak endonom, ada yang disebut dengan gerak higroskopis, dan ada yang disebut dengan gerak etionom. Apa sih yang dimaksud dengan gerak endonom? Jadi gerak endonom singkatnya adalah gerak yang dipengaruhi oleh faktor hormon atau dia rangsangannya berasal dari dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan gerak higroskopis. Gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembapan udara yang berada di sekitar tumbuhan itu sendiri, ya. Jadi dia dipengaruhi oleh faktor kadar air atau kelembapan udara di sekitar tumbuhan itu. Yang ketiga, ada yang disebut dengan gerak etionom. Gerak etionom ini kebalikan dari gerak endonom. Maksudnya adalah gerak etionom, gerak yang terjadi karena pengaruh faktor luar atau merupakan respon terhadap rangsangan dari lingkungannya. Nah, di gerak etionom ini terbagi menjadi 3 ya. Jadi dia dibagi menjadi 3, ada gerak tropi, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Di setiap bagian ini masih terbagi lagi ya. Jadi Anda sekalian bisa lihat di buku paketnya, kalau gerak tropi ya atau tropisme itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi ada misalnya gerak gravitasi positif ya, dan ada gerak gravitasi negatif ya. Jadi ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Jadi ada misalnya selain geotropisme ada namanya fototropisme. Jadi fototropisme juga dibagi menjadi 2, ada fototropisme positif dan ada fototropisme negatif ya. Jadi ini contohnya ya Anda sekalian ya. Jadi ada fototropi, geotropi, ya, tikmotropi, hidrotropi, kemotropi, dan reotropi. Maksudnya tadi kalau dia fototropi ataupun geotropi positif dan negatif, artinya ada yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, ya. Jadi dia mendekati arah datangnya rangsangan, dan ada yang kemudian menjauhi arah datangnya rangsangan, sehingga muncul istilah positif dan negatif. Sedangkan kalau gerak nasti itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi, ya. Ada gerak nasti kompleks, ya. Ada termonasti, seismonasti, niktinasti, dan Nanda sekalian bisa lebih memahami melalui gambar yang ada berdasarkan contoh dari gerak masing-masing. Ya, silahkan mengeksplorasi kemampuan masing-masing sendiri.
Kemudian ada gerak taksis ya. Kalau gerak taksis ini ada yang disebut dengan fototaksis dan kemotaksis. Jadi saya kira Anda sekalian untuk penjelasan terkait dengan gerak pada tumbuhan kita cukupkan ya. Kita lanjut di gerak pada hewan. Oke, gerak pada hewan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada hewan itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang disebut dengan invertebrata dan vertebrata. Ya, jadi ada hewan yang bertulang belakang dan ada hewan yang tidak bertulang belakang. Tentunya masih ingat yang mana yang termasuk dengan hewan yang bertulang belakang dan yang tidak bertulang belakang. Nah, ternyata ada 3 kategori pergerakan hewan ya. Pergerakan hewan di air, pergerakan hewan di udara, dan pergerakan hewan di darat. Nah, beberapa jenis hewan ya yang termasuk anggota avertebrata atau invertebrata. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, hewan yang tidak bertulang belakang, misalnya cacing pipih, cacing gilik, cacing gelang, dan selenterata. Dia dibagi berdasarkan skeleton yang dimiliki, ya. Jadi dia memiliki struktur rangka, ya, yang disebut dengan skeleton. Nah, ternyata pada beberapa jenis hewan tadi, cacing pipih, cacing gilik, cacing gelang, dan selenterata, dia melakukan gerak yang disebut dengan gerak peristaltik. Ya, sedangkan untuk selain dari cacing gilik, cacing pipih, cacing gelang, dan selenterata yang berada pada kingdom atau kelas pada avertebrata, misalnya arthropoda, echinodermata, itu termasuk memiliki struktur yang disebut dengan struktur skeleton atau exoskeleton, ya, rangka bagian luar. Berbeda lagi dengan kelas yang terdapat pada aves, mamalia, dan beberapa kelas yang lainnya yang terdapat pada vertebrata, dia disebut sebagai endoskeleton atau memiliki rangka bagian dalam. Saya kira cukup Anda sekalian untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.